Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Erina Octavia Bawala, asal instansi dari RSUP Jayapura. Peserta Latsar Golongan 2 Angkatan 2 yang diselenggarakan oleh BBPK Makassar. Hari ini saya mendapat tugas mengenai rangkuman dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar. Indonesia terdiri di atas kesepakatan terhadap keberagaman yang tercermin dalam 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam perbedaan, dan NKRI sebagai wadah negara yang bertujuan melindungi segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Sebagai identitas dan alat pemersatu, negara juga memiliki simbol berupa bendera sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang mencerminkan kedaulatan dan kehormatan bangsa. Materi yang kedua yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara, baik perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era modern, bela negara bukan sekadar perang fisik, melainkan upaya menghadapi ancaman baik fisik maupun non-fisik yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini membutuhkan kewaspadaan dini, yaitu kemampuan setiap warga negara untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman seperti konflik sosial atau penyakit menular demi menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 terdapat 5 nilai dasar bela negara, yaitu pertama, cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa dan bangga menggunakan produk lokal. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai aturan serta berpikir yang terbaik bagi bangsa. Ketiga, setia pada Pancasila, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan negeri. Kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta kecerdasan emosional dan spiritual. Implementasi bela negara sebagai CPNS adalah: pertama, cinta tanah air, yaitu mengabdi dengan tulus kepada negara dan rakyat, serta mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri untuk mendukung tugas sehari-hari. Dua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak, serta memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik. Ketiga, setia pada Pancasila, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan menjadikan Pancasila sebagai alat perekat persatuan di lingkungan kantor. Keempat, rela berkorban, yaitu memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun, serta bersedia membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu selalu meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjaga kesehatan fisik melalui pola hidup sehat agar tetap produktif dalam bekerja. Materi yang ketiga yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat SANTRI. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat landasan negara, yaitu sistem administrasi Indonesia berpijak pada 2 landasan utama. Landasan ideal, yaitu Pancasila; landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, manajemen pemerintahan negara. Bagian-bagian ini menjelaskan alur, tujuan, hingga fungsi lembaga negara, yaitu cita-cita atau tujuan nasional mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tugas nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia seperti yang terdapat dalam alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Fungsi negara berdasarkan lembaga, yaitu MPR sebagai lembaga konstitutif, Presiden sebagai lembaga eksekutif dan legislatif, DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif, BPK sebagai lembaga auditif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Yang ketiga, struktur kelembagaan negara. Struktur ini menunjukkan hubungan hierarki di bawah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lembaga pusat terdiri dari KPU, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang kedua, pemerintah daerah. Pembagian wewenang tingkat provinsi seperti gubernur dan DPRD, serta tingkat kabupaten atau kota yaitu bupati atau wali kota dan DPRD. Lembaga pendukung yaitu adanya Bank Sentral, TNI atau Polri, serta badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Inti utama
Sistem ini dirancang untuk melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat guna mencapai tujuan nasional yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Inilah rangkuman dari saya.